Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Channel Test. Di video kali ini kita akan melanjutkan tes kompetensi bidang atau latihan tes kompetensi bidang untuk seleksi FHCI BUMN. Nah, di sini kita akan fokus ke Staff Maintenance and Asset Management. Jadi, untuk di sini bukan maintenance untuk permesinan, tapi untuk general maintenance di suatu perusahaan dan berhubungannya dengan asset management. Seperti itu. Tapi pada dasarnya sih umum sekali untuk soal maintenance ini. Oke, langsung saja kita mulai ke soalnya. Nah, untuk jenis soal yang nanti akan diberikan oleh instansi BUMN masing-masing yakni penalaran dan teori seputar rekan-rekan apply. Kalau di sini maintenance ya. Yang kedua seputar perusahaan BUMN yang rekan-rekan apply seperti visi misi, profil perusahaan dan yang lain-lain. Kemudian jenis soal dan pelaksananya ditentukan oleh instansi BUMN masing-masing. Jadi rekan-rekan pantau saja sosial medianya, websitenya juga. Dan update juga untuk portal FHCI BUMN. Nanti rekan-rekan akan ada link untuk ke tes di sana jika rekan-rekan lolos, tapi saya doakan rekan-rekan lolos untuk tes TKD-nya dan core value. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, rekan-rekan pause dan kerjakan. Soal yang pertama, analisis kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pemakaian, perawatan, perbaikan, habis pakai, penghapusan, pemusnahan, urutan siklus di atas merupakan siklus dari aset life cycle. B. Pencatatan aset dalam laporan keuangan. B. C. Pengadaan dan perawatan aset. D. Pengadaan dan pemesanan aset. E. Penjualan aset. Yang benar adalah yang A. Aset life cycle. Soal selanjutnya, soal nomor 2, rekan-rekan pause dan kerjakan. Oke, untuk soal nomor 2, syarat utama pemenuhan kebutuhan aset atau pembelian baru adalah adanya kebutuhan yang mendesak. B. Adanya perintah pembelian dari pimpinan perusahaan. C. Dasar mutlak kebutuhan dan tersedianya anggaran. D. Kebutuhan pembelian aset baru telah dianggarkan oleh perusahaan. C. Aset lama dikelola dengan baik. Untuk syarat utama pemenuhan kebutuhan aset atau pembelian aset baru yakni dasar mutlak kebutuhan dan tersedianya anggaran. Kalau misalkan ada anggaran tapi kebutuhannya tidak ada, ya tidak jalan gitu, tidak dibeli. Kalau misalkan mutlak butuh tapi anggarannya tidak tersedia, ya nggak bakalan dibeli juga gitu. Jadi jawabannya yang nomor 2 yakni yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 3, silahkan di pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 3, jika ingin memperpanjang umur pemakaian suatu aset, hal utama yang diperlukan adalah A. Melakukan perawatan secara berkala. B. Menggunakan secara terus-menerus. C. Menyimpan aset di gudang. D. Melakukan perawatan perbaikan hanya pada saat aset rusak. E. Semua jawaban benar. Melakukan perawatan secara berkala itu benar untuk memperpanjang umur pemakaian suatu aset. Menggunakan secara terus-menerus, ini malah memperpendek aset ya. C. Menyimpan aset di gudang, ini buat apa gitu? Ini salah juga. Melakukan perawatan dan perbaikan hanya pada saat aset rusak, ya ini bukan memperpanjang tapi langsung rusak gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 4, rekan-rekan pause dan kerjakan. Soal nomor 4, yang bukan termasuk kategori perawatan atau maintenance adalah A. Planned maintenance. B. Preventive maintenance. C. Radical maintenance. C. Corrective maintenance. E. Semua salah. Yang bukan termasuk kategori perawatan, planned maintenance, masuk ke kategori perawatan. Preventive juga, radical juga, corrective maintenance juga benar. Berarti semuanya harusnya benar. Jadi jawaban yang betul itu yakni yang E. Semuanya salah. Padahal ini planned itu benar ya. Soal selanjutnya, soal nomor 5, rekan-rekan pause dan kerjakan. Soal nomor 5, jika suatu aset mengalami kerusakan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah
A. Menghubungi vendor atau supplier untuk melakukan perbaikan. B. Memeriksa kondisi aset, melakukan analisis kerusakan, dan mencoba memperbaiki dengan melihat buku manual petunjuk perawatan. C. Segera mengganti dengan aset yang baru. D. Menjual aset yang mengalami kerusakan. E. Menyimpan aset. Nah, yang perlu dilakukan semuanya bisa dilakukan, tapi yang paling tepat yakni yang B. Jadi kita harus memeriksa kondisi aset tersebut, melakukan analisis kerusakannya apa saja, dan mencoba memperbaiki dengan melihat buku manual dari petunjuk perawatan. Nah, kalau misalkan sudah tidak mampu, ini kita langsung menghubungi vendor atau supplier untuk melakukan perbaikan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 6, rekan-rekan pause dan rekan-rekan kerjakan. Untuk soal nomor 6, manakah yang bukan merupakan jenis perawatan atau maintenance aset? B. Perawatan berkala secara rutin. B. Perawatan untuk mencegah kerusakan. C. Replacement unit. Atau D. Emergency maintenance. Maka yang bukan merupakan jenis perawatan. Perawatan berkala, ya masuk ya. Perawatan untuk mencegah kerusakan, ya. Replacement unit, bisa. Emergency maintenance, ini juga bisa. Berarti jawaban A, B, C, D itu harusnya benar. Ini salah. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 7, rekan-rekan pause dan kerjakan. Soal nomor 7, perawatan berkala atau rutin adalah jenis perawatan. A. Perawatan atau maintenance aset yang terjadwal pasti untuk jenis aset aset dengan intensitas pemakaian tinggi atau terus-menerus. B. Perawatan atau maintenance aset karena aset telah mengalami kerusakan mendadak. C. Perawatan aset yang sudah masuk ke dalam anggaran keuangan. D. Jawaban A dan C benar. E. Semuanya jawaban salah. Perawatan berkala adalah perawatan maintenance aset yang terjadwal pasti untuk aset dengan intensitas pemakaian yang tinggi terus-menerus. Ini masuk ya. Perawatan maintenance aset karena aset telah mengalami kerusakan mendadak. Ini bukan berkala ya. Perawatan aset yang sudah masuk dalam anggaran keuangan. Jadi ini sudah ada anggarannya untuk maintenance tersebut dan dilakukan secara berkala. Seperti contohnya itu ya AC gitu. AC kan itu maintenance secara berkala dan itu sudah masuk anggaran juga. Jadi jawabannya yang D. A dan C itu yang benar. Soal selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 8, secara nilai aset dibedakan menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. B. Aset lancar dan aset tidak lancar. Aset baru dan aset bekas. D. Aset kapital dan aset non-kapital. E. Aset manajemen dan aset karyawan. Yang benar itu adalah aset tetap dan aset tidak tetap. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 9, seorang karyawan baru back office ketika bekerja di perusahaan menggunakan aset apa saja? A. Meja, kursi, PC, dan desktop dan telepon. B. Meja, kursi, bangunan, lemari dokumen. Ini enggak ya. Bangunan, tanah, enggak juga. Mobil, rumah enggak. Bangunan, tanah, kendaraan, ini apa lagi? Jadi jawabannya yang A. 9 jawabannya yang A. Oke, soal ke-10. Silakan rekan-rekan pause dan kerjakan. Untuk soal nomor 10, generator set atau genset yang digunakan untuk cadangan sumber listrik di kantor diperlukan maintenance-nya dengan cara A. Perawatan maintenance rutin. B. Perawatan mendesak atau emergency maintenance. C. Perbaikan besar. C. Perbaikan ringan. E. Pemakaian teratur. Untuk nomor 10 jelas ya, perawatan atau maintenance rutin. Jawabannya yang A. Oke, untuk tes untuk maintenance and asset ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.